atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dina Septianingsih dengan NIM 05531204. Di kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila melewati BPUPK, Piagam Jakarta, dan BPKI. Yang pertama ada BPUPK. BPUPK itu singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, dibentuk oleh Jepang pada 1 Maret 1945, beranggotakan 62 orang tokoh bangsa. Tujuan BUPK adalah mempersiapkan dasar negara Indonesia untuk merdeka. Sidang pertama BUPK itu berlangsung 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini muncul berbagai usulan dasar. Ada 3 tokoh yang mengemukakan gagasannya masing-masing, yaitu Soepomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Yang kedua, kita bahas mengenai peristiwa penting Piagam Jakarta. Setelah dilakukannya sidang BPUPK, dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia ini akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta atau yang biasa disebut dengan Jakarta Kerter. Piagam Jakarta pun berisi rumusan dasar negara yang menjadi cikal bakal Pancasila. Sila pertama itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban yang menjalankan Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dokumen ini pun menjadi kompromi antara kelompok nasionalis dan Islam. Yang ketiga ada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa kita sebut dengan PPKI. PPKI itu dibentuk 7 Agustus 1945 menggantikan BUPK. Tugasnya untuk apa sih? Gitu kan? Dia bertugas menyelesaikan rancangan konstitusi dan dasar negara. Sidang pertama itu dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dengan perubahan sila pertama dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, karena kan agama di Indonesia ini cukup banyak ya. Jadi kita merangkup semuanya itu dengan sebutan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini pun akhirnya mencerminkan semangat persatuan nasional karena tidak fokus kepada agama Islam, melainkan seluruh agama yang ada di Indonesia. Ada beberapa relevansi bagi kita generasi muda. Yang pertama adalah Pancasila tetap menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan globalisasi. Yang kedua, nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan persatuan itu perlu banget ditanamkan sejak dini hingga kita dewasa. Yang ketiga, ada generasi muda harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada menghormati perbedaan, aktif dalam kegiatan sosial, mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab. Mungkin itu aja yang bisa aku jelaskan untuk saat ini. See you next time. Ketemu lagi di tugas selanjutnya. Bye-bye!